peredaran darah manusia. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya bangun pagi hari? Udara yang kita rasakan tentu sangat sejuk, bukan? Sekarang, coba kalian dengarkan, Ibu akan berpantun. Udara dingin di pagi hari, minum teh, nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Anak-anak, berikut ini Ibu tampilkan gambar sistem peredaran darah kecil. Anak-anak perhatikan ya, susunan dan urut-urutannya. Peredaran darah kecil adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan yang mengalir menuju ke paru-paru, melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, kemudian darah masuk ke serambi kiri. Nah, sekarang coba kalian semua pegang dada kalian. Apa yang bisa kalian rasakan? Tentu kita akan merasakan denyutan. Apa sih yang menyebabkan dada kita berdenyut? Pinter, jawabannya adalah jantung. Jantung adalah organ peredaran darah manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Perhatikan gambar berikut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kita kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung manusia terdiri menjadi 4 ruang. Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari
mencapai 160.000 kilometer. Paru-paru. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia. Sekarang, ayo dengarkan pantun yang akan Ibu bacakan, yaitu pantun tentang ucapan rasa syukur karena sudah diberikan kesehatan. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun adalah karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan. Anak-anak, ciri-ciri pantun juga perlu kalian ketahui dan kalian hafal ya. Dalam membuat pantun ataupun dalam kalian memahami dan membedakan tentang isi dan sampiran pantun. Berikut Ibu bacakan ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, sedangkan baris yang ketiga dan baris yang keempat disebut isi. Nah, anak-anakku semuanya, demikian ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan rajin belajar.